Halo, ketemu lagi Pingpong Plus. Udah lama gak bikin video, katanya banyak yang kangen sama video reviewnya, review kayu, review karet. Nah, dari sini kita mulai lagi. Sekarang kita mau review kayu. Ini ada kayu dari Andro. Ini Andro Treber Co of S. Andro Treber gini katanya sih ada dua macam. Yang warna pink gini ada yang CO, ada yang CI. Yang CO tuh yang si lapisan karbon atau apanya tuh di luar di bagian outernya, di sebelum top play lah. Kalau yang CI itu inner, jadi katanya antara deket-deket core-nya lah situ. Jadi kayu baru lapisan itunya, baru si core-nya tengahnya, jadi agak ke dalam dikit. Ini mungkin jadi kalau disebutin, kalau yang CO nih, yang outer nih lapisan kedua, kalau yang itu lapisannya simpannya ketiga. Di dusnya katanya, with our product we respect blade tradition and yet we break convention. Pokoknya intinya katanya di sini tulisannya, Andro wood is the perfect interface between you and the ball. With optimal energy transfer and sensitive feedback, you can now take your game to the next level. Jadi take your game to the next level. Mudah-mudahan kalau pakai ini bisa naik level permainannya, katanya sih kayak gitu kata Andro-nya. Nah, ini dia kayunya. Ini masih baru ya, tuh masih plastik. Masih plastikan. Saya udah lama nggak pakai yang ST. Ini kita coba yang ST lagi. Nah, kan ini karbonnya di lapisan kedua, di belakang banget top play. Sini Andro Treber Co of S Highline. Lapisannya ada 5 plywood sama 2 ply KVL carbon outer. Ini top ply-nya kalau nggak salah nih limba. Ada yang bilang juga ini cloningannya si ZLC limba, tapi nggak tahu ZLC-nya punya siapa. Ya kalau nggak salah sih itu juga, lihat dari yang lain. ada salah satu sumber yang bilang kayak gitu. Itu katanya si top line-nya tuh cloningan dari ZLC limba yang mana, tapi nggak tahu, nggak disebut yang mana. Ya gitu aja lah, nggak usah lama-lama, kita langsung lihat dari deket. Ini dia Andro Treber Co of. Nah, ini dia, sekarang kita udah ada kayunya, Andro Treber Co of S. Kita lihat ini di dusnya. Nah, Andro Treber Co S. Nah, ini tulisan yang tadi. Pokoknya kalau pakai kayu ini katanya you can now take your game to the next level. Untuk meningkatkan permainan kamu, katanya kayak gitu. Masih baru, kayaknya kita buka dulu. Gimana bukanya? Nah gitu. Tentang ST ke bawahnya. Ini gripnya enak banget. Nah, ini bedanya yang CO sama yang CI. Yang CO tuh jadi di lapisan si karbonnya tuh di belakang banget top play, jadi di lapisan kedua.
emang berpusat di tengah sih. Kita coba timbang sebentar. Kita timbang. Kayu ini tebelnya 6,1 mili katanya. Saya belum ada penggarisnya jadi belum bisa ngukur, tapi kalau beratnya kita bisa timbang. Oh kan 86 gram. Kalau kata sumber yang lain, si Traber Co-op ini harusnya 90 gram. Cuma mungkin menurut saya kenapa ini 86 gram, karena handlenya ST. Kan kalau yang FL ada tambahan ke sini tuh. Mungkin yang di sininya 4 gram di sini. Enggak deh, bercanda. Tapi memang kenapa ya? Oh, turun lagi jadi 85. Kalau di sini 86. 86 gram. Memang blade yang standar atau yang enak dipakai itu antara 70 sampai 90. Jadi ini masih masuk. Oke lah, ini tebelnya 6,1 mili, beratnya 86 gram. Langsung kita coba di meja aja, gak usah lama-lama. Inilah Andral Traber Co-op.
Halo, ketemu lagi Pimpong Plus. Tadi kita udah coba ini kayunya Andro Triber CO Offensive. Langsung aja kita review tadi hasil kita pakai kayak gimana rasanya. Biasanya hasil review itu ada plus, ada minus, ada kelebihan, ada kekurangan. Kita sekarang mulai dari ke kelebihannya dulu. Pastilah pengen kelebihannya. Kelebihannya nomor 1, sebelum kita coba, biasanya kalau kita mau beli bed atau pilih bed, mungkin kita lihat dari tampilannya. Ini dari tampilan, dari build quality, ini udah bagus sih, udah rapi ya. Memang mereknya juga kan merek lumayan, jadi pasti build quality-nya bagus. Build quality-nya bagus itu mencakupi tampilannya, mencakupi handling kayak mobil aja. Ini handle-nya, gripnya ini enak menurut saya. Si shape ininya, sayapnya nih nggak terlalu lebar, jadi tangan nggak terlalu harus kayak gini, bisa masuk semua, agak deket ke karet. Abis itu seimbang, head sama handle-nya seimbang, berat ya nggak berat sebelah gitu jadinya. Si handle-nya sebenarnya agak kecil sih, cuma nggak berat sebelah. Biasanya kalau handle-nya kecil nih berat ke head-nya, kalau handle-nya kebesaran berat ke handle-nya, berat ke bawahnya, head-nya nggak ada rasanya. Tapi ini seimbang, jadi build quality-nya dari mulai tampilan, dari mulai si jarak antara ini, pokoknya udah enak lah. Nah, itu tadi kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, ini kayu ini ada di powernya. Power saat kita lakukan top spin, saat smash, saat dorong-dorong. Ini kelebihannya di powernya. Soalnya ini kan yang CO, yang carbon outer. Jadi si karbonnya tuh, ini outer bukan berarti ada di paling luar, bukan berarti ada di paling atas, paling ujung. Ini disebut outer, tapi tetap berada karbonnya ada di belakang top lay. Jadi ada di lapis kedua. Kalau yang inner itu di antara nempel sama core-nya. Jadi kayu karbon baru core-nya. Nah, kalau ini kayu karbon, kayu core-nya. Jadi kalau yang outer itu ada di lapis kedua, yang inner ada di lapis ketiga. Nah, udah pasti, jadi yang outer ini pasti lebih direct. Kalau buat mukul lebih kencang, pasti ini lebih kencang. Jadi si powernya pasti kencang banget. Tadi waktu saya pakai, biasanya saya kalau pakai kayak yang all round, yang medium gitu, terus karet-karet teki medium juga, saya gerakan spinnya, gerakan top spin atau loopnya gitu harus agak panjang. Terus si perkenaan bolanya tuh dorongannya harus lebih. Nah, kalau ini gerakannya nggak terlalu panjang, dorongannya cuma dikit, jadi hemat tenaga lah. Itu kelebihannya. Terus kekurangannya, minusnya menurut saya kayu ini minusnya
terlalu kencang. Soalnya saya bukan pemain ofensif, saya pemain all round. Tapi kalau buat saya kayu ini terlalu kencang, jadi buat saya kayu ini feel-nya kurang. Kenapa feel-nya kurang? Soalnya saya lebih banyak main dorong-dorong gitu. Nah, kayu ini tuh terlalu dual time-nya minim, sedikit. Terus si bola tuh kalau setiap kena bat langsung mental. Jadi buat saya ini terlalu kencang pastinya. Jadi si feel ke tangan tuh agak kurang, bolanya kurang nempel kalau menurut saya. Jadi minusnya kalau buat saya ini feel-nya kurang, soalnya kenceng banget. Tapi kalau buat yang suka kenceng-kenceng, pakai kayu ini udah kenceng banget. Build quality-nya bagus, powernya bagus, harganya nggak terlalu mahal, sekitar 1, deket 1 juta. Ya gitu aja review singkat dari saya soal Andro Treber CO ofensif. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.